Jadi di setiap momen kita sadari hadirnya Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Ini akan membuat kita kulino. Dan kalau kita sudah begitu, akan tampak dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah kulino dengan kesadaran ilahiyah, akan tampak akhlak baik kita. Misalnya kita jadi tidak serakah, kita jadi tidak ngoyo berlebihan, kita tetap welas asih meskipun disakiti orang, kita tetap eling waspada meskipun sedang sibuk. Kenapa bisa begitu? Kesadaran kita sudah kesadaran hadirnya Tuhan senantiasa. Jadi Tuhan kita cintai karena setiap hari kita ajak, kita sadari kehadirannya di semua ruang hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ini mulai agak dalam ya, cinta kepada Tuhan. Kalau dalam konteks tresno jalaran soko kulino. Ambil nafas sebentar. Semoga kalian tidak jadi putus asa ya. Aduh Pak, ternyata selama ini belum yang sejati, padahal gombalnya sudah sejati. Tapi ternyata masih harus belajar lagi tentang cinta. Sekarang konteks Tuhan. Bagaimana sih prinsip tresno jalaran soko kulino ini dalam konteks cinta ilahiyah? Apa yang harus kita lakukan? Jadi dengan pitutur ini berarti apa? Dalam kita berhubungan dengan Tuhan, jangan menunggu rasa. Awalilah dengan ngelakoni, dengan ngulinakno. Nanti rasa itu muncul. Disuruh sholat misalnya, nunggu mantep Pak. Nunggu dalam dulu Pak, nunggu. Ayo ndak keluar-keluar. Itu kayak kalian bilang nunggu hidayah Pak. Ayo, ya ndak akan nyampe-nyampe kalau kamu tunggu. Caranya bukan begitu. Caranya dilakoni dulu, dikulinakno. Nanti rasa itu muncul. Mungkin sekarang sholat kita, ibadah kita, ngaji kita itu rasanya datar saja. Belum ada rasanya. Tidak apa-apa, lanjut saja. Lama-lama rasa itu akan muncul. Jadi tresno jalaran soko kulino. Lama-lama kita muncul rasa senang, rasa dekat, intimasi tadi. Mungkin ada passionnya. Kalau dalam agama tentu saja pada Tuhan. Jadi rasanya Tuhan hadir dalam kesejatian hidup kita. Kenapa? Sudah lama saya ngelakoni, ngulinakno berhubungan dengan Dia. Jadi ini yang menarik ya, karena kadang-kadang pembuktian tentang Tuhan itu kan ada yang dengan akal, ada yang dengan alam, ada yang dengan rasa. Tapi kalau di Jawa dengan peribahasa ini enggak. Cara untuk kita bisa berhubungan, punya rasa pada Tuhan, caranya apa? Ngelakoni. Jalani saja. Tidak usah tanya dulu hikmahnya sholat apa, manfaatnya sholat apa. Jalani. Kamu akan merasakannya. Jadi rasa tumbuh setelah dijalani. Jangan nunggu muncul rasa baru dijalani. Ini untuk ketuhanan ya. Jangan dibalik nanti untuk lawan jenis nanti saya lakoni dulu Pak, siapa tahu muncul rasa, ya jangan begitu.
Ini konteksnya untuk cinta ilahiyah. Jadi makna tresno jalaran saka kulino itu diawali dari menjalankan. Kayak kalian waktu kecil itu loh, sama orang tua kan disuruh ngaji, disuruh sholat. Jangan kok dikomentari, alah ngaji nggak tahu artinya saja. Ya ndak apa-apa, memang anak TK, diawalinya itu dulu. Biar apa? Muncul rasa dulu. Jadi biar dia sadar hidup ini ada Tuhan, hidup ini ada tugas, ada amanat. Itu yang dimaksud rasa melalui ngelakoni dan ngulinakno. Yang kedua, mengulinokan dalam tanda petik. Dan ngelakoni yang berhubungan dengan Tuhan itu tidak hanya melalui ibadah-ibadah pokok, tidak hanya melalui sholat, zakat, puasa, tapi juga di semua ruang. Ketika kita hadir di pasar, di sawah, di rumah, tidak hanya di masjid. Jadi di setiap momen kita sadari hadirnya Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Ini akan membuat kita kulino. Dan kalau kita sudah begitu, akan tampak dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah kulino dengan kesadaran ilahiyah, akan tampak akhlak baik kita. Misalnya kita jadi tidak serakah, kita jadi tidak ngoyo berlebihan, kita tetap welas asih meskipun disakiti orang, kita tetap eling waspada meskipun sedang sibuk. Kenapa bisa begitu? Kesadaran kita sudah kesadaran hadirnya Tuhan senantiasa. Jadi Tuhan kita cintai karena setiap hari kita ajak, kita sadari kehadirannya di semua ruang hidup kita. Itulah tresno jalaran saka kulino. Kalau mau digambar rutenya seperti yang saya tulis itu. Diawali dari kulino, terus muncul katresem, atau kadang pakai istilah kesengsem, berarti rasa sudah ada. Terus kandil, kalian ngerti ya kan? Kandil itu melekat. Kemudian puncaknya manunggal rasa. Tapi awalnya kulino. Kulino itu pembiasaan. Biasakan berdoa, biasakan zikir, biasakan melakukan apapun bismillah, niat karena Allah. Kalau kita biasakan itu, lama-lama akan muncul rasa cinta, kesengsem, rasa senang yang menenangkan. Jadi justru hati kita rasanya hampa kalau merasa jauh dari Tuhan. Sudah kesengsem, sebagaimana kita tidak nyaman kalau jauh dari yang kita cintai, dari LDR-an dengan pasangan kita, itu kan tidak enak rasanya. Kenapa? Ya karena sudah ada rasa, sudah kesengsem, sudah katresem. Jadi setelah kulino rasa itu muncul. Kalau rasa ini dipupuk terus, sudah muncul sih, tapi kan terus tidak selesai, tetap dikulinakno. Kalau dikulinakno lama-lama akan melekat. Kandil. Sudah otomatis sudah. Kalau tadi misalnya zikir itu disengaja terus-menerus mulutnya, lama-lama sudah otomatis sampai detak jantungnya berzikir. Ini sudah mulai kandil. Orang bisa melihat di balik fenomena ciptaan Allah, hadirnya Allah di mana-mana, ini sudah kandil. Pada puncaknya manunggal rasa. Nah, manunggal rasa ini berarti rasa kita sudah menyatu dengan ketuhanan. Cirinya apa? Yang kita inginkan, yang kita kehendaki, itulah yang dikehendaki Allah. Itu manunggal rasa. Allah menyuruh kita puasa, dan memang kita itu ingin puasa dan senang puasa. Ini manunggal rasa. Allah menyuruh kita zakat. Yo, saya sejak berulang-ulang berzakat, rasanya kok nyaman sekarang, senang dengan zakat. Ini berarti rasa kita sudah sejalan dengan keinginannya Tuhan. Itu namanya manunggal rasa. Itu puncak kedekatan kita dengan Tuhan. Diawali dari kulino tadi, membiasakan.
Setelah dibiasakan rasa itu muncul, rasa muncul ini dipupuk terus-menerus, lahir kemelekatan, kandil, dan pada akhirnya manunggal rasa. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini konteks tresno jalaran saka kulino berhubungan dengan alam. Ekologi. Nah, mungkin ini bisa lah kita pakai istilah ekologi Jawa. Jadi maksudnya tresno jalaran saka kulino kepada alam itu tentu saja yang pertama adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai bagian dari alam, kemudian menyatukan ritme hidup kita dengan ritme alam. Ketika kita membiasakan begini, ya tetap nanti rasa cinta pada alam itu akan lahir, akan muncul. Yang kedua, niteni. Kita memahami, mengingat-ingat tanda-tanda alam. Itu membuat kita cinta nanti pada alam. Yang ketiga, menyesuaikan diri. Bukan menaklukkan loh, menyesuaikan diri dengan alam. Itu yang kanan saya sebut. Prinsipnya apa? Ngerumat dudu nguras. Ya, ingat-ingat istilahnya. Ngerumat orang nguras. Ngerumat itu setara maknanya dengan memelihara, melestarikan. Bukan nguras. Nguras itu eksploitasi. Yang sekarang kita rasakan dampaknya kan. Hutan kita kuras habis. Banjir sekarang. Kemarin kita salah mindset. Berhadapan dengan alam kita hanya fokus nguras. Lupa ngerumat. Kita lupa bahwa kita ini oleh Allah diamanati untuk momong alam semesta. Kita itu khalifah. Jadi, ya memang kita diizinkan mengambil manfaat, intifa, tapi sekaligus kita harus menjaganya, jangan berlebihan intifaknya. Harus ngerti kadarnya. Harus bisa berpikir panjang efeknya. Kenapa? Karena kita diberi amanat sebagai khalifatullah fil ardh. Bila perlu, wong kana kita yang diberi amanat, ya harus mau tirakat. Jangan ngejar senengnya saja dengan mengorbankan yang harusnya dirumat. Itu seperti orang tua yang mengorbankan anaknya untuk senang-senang dirinya, kan jatuhnya begitu nanti ketika kita nguras alam. Mari kita biasakan dekat dengan alam biar ada rasa terhadap alam. Semoga kita tidak menganggap alam itu hanya objek kita saja. Alam juga subjek, punya kediriannya sendiri, maka ayo kita bersahabat, ayo kita dekat dengan alam. Jadi makanya ada tadi selain ngerumat orang nguras, ada kalimat njupuk sak perlune, balekake sak mampune. Kita ambil sejauh kita perlu saja, jangan berlebihan. Jadi, sering saya bilang, butuh itu kalau kebutuhan kita, sekedar kebutuhan, itu sampai anak turun kita sampai kiamat, alam ini bisa menyediakan kebutuhan kita. Seperti kata Mahatma Gandhi itu. Kalau hanya memenuhi kebutuhan manusia seluruh dunia, alam ini cukup. Tapi alam ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan bahkan hanya satu orang saja, tapi yang serakah. Apalagi di Indonesia yang serakahnya banyak orang. Ya tambah tidak cukup kita. Maka ayo ya, mungkin
Sulit menggugahmu pakai teori-teori barat, ekologi, sadar alam. Loh, nenek moyang kita sudah punya filosofi-filosofi dalam tentang bagaimana menyikapi alam. Belum lagi yang sisi spiritualnya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan alam membawa kita pada kesadaran ketuhanan. Baik, kapan-kapan kita perdalam ya tentang ekologi lokal. Mungkin dari berbagai daerah, kapan-kapan, tapi nunggu moodnya. Karena ngaji itu kan ya, nunggu, kalau bahasa minggu lalu ya, nunggu peletiknya. Nah, lanjutkan mungkin ini. Ya, orang sering menyebut Hastobroto itu kepemimpinan, tapi bisa juga kita bawa Astabratanya cinta. 8 jalan yang harus dilakukan oleh orang yang mencintai. Kita agak cepat ya teman-teman, fokus ya. Karena waktunya. Yang pertama, orang mencintai itu harus berperilaku seperti matahari. Namanya Surya Broto. Surya Brata. Jadi apa perilakunya matahari itu? Matahari itu memberi energi tanpa pilih kasih, selalu hadir dan tidak menuntut dipuji. Tanpa ada matahari, kehidupan selesai. Dan dia senantiasa konsisten, setia, memberi cahaya pada siapa saja yang membutuhkan. Ini jalan pertama seorang pecinta. Jadi kalau kalian melihat matahari, ambil pelajaran bahwa saya harus seperti matahari dalam aspek berbagi cahaya pada siapa saja dan konsisten komitmen. Kalau ini tentu saja konteksnya cinta, berarti pada yang dicintai. Yang kedua, Condro Broto, jalannya rembulan. Orang yang mencintai itu berperilakulah seperti rembulan. Rembulan ini simbol cinta yang menenangkan. Rembulan itu menyentuh. Kalian lihat rembulan kan rasanya indah, rasanya romantis. Menghadirkan keteduhan. Kemudian rembulan hadir di malam hari ketika kegelapan tiba. Jadi jadilah orang yang bisa diandalkan saat kegelapan, seperti rembulan. Jadilah orang yang menghadirkan keteduhan pada yang dicintai, yang menenangkan yang kau cintai. Itu namanya jalannya rembulan. Para percinta berjalanlah seperti rembulan. Yang ketiga, Bayu, jalannya angin. Seperti apa jalannya angin? Angin itu tidak terlihat, tapi terasa. Jadi orang yang mencintai itu melakukan kebaikan apapun, tidak ingin pamer, tapi efeknya terasa. Itu angin. Tidak mengekang, tidak posesif. Jadi ya maksudnya tidak mengekang. Angin itu kan menerbangkan kita, bisa membebaskan kita menjadi diri kita. Itu jalannya angin. Jadi kalau kita berperilaku seperti angin, berarti kita ini membebaskan yang kita cintai sebagai dirinya. Biarlah dia menjadi dirinya, kita membantu. Meskipun tidak harus bantuan itu terlihat. Sebagaimana nafas yang kita hirup ini kan, ya sebenarnya ini kan ada jasa udara di sekitar kita. Tapi kan sering kita lupakan. Sama seperti hembus angin. Itu dia tidak dianggap penting, tidak terlihat, tapi perannya terasa. Dan membebaskan. Yang keempat, jalannya samudera. Orang yang mencintai itu harus mampu berperan seperti samudera. Samudera itu
barang apapun, sungai mana-mana itu masuk ke dalam dirinya, semua ditampung. Jadi menjadi samudra berarti kita jadi luas, bisa menampung luka, ketakutan, amarah dari yang kita cintai. Tidak buru-buru menghakimi karena kita bisa memayungi semuanya. Itu samudra. Samudra itu dimasuki sampah, dimasuki air kotor dan lain sebagainya, dia tetap bisa menerimanya dalam keluasannya. Samudra simbol hati yang luas. Baik, itu jalannya pecinta. Ada lagi jalan api, Agni Brata. Jalan api itu berarti cinta yang peduli, cinta yang tegas, cinta yang membakar, tapi membakarnya itu pembakaran penyucian. Jadi mungkin menyakitkan, tapi setelah itu jadi bersih. Berarti kalau kita mencintai seseorang, kita tidak abai padanya. Kalau dia salah, kalau dia keliru, ya kita tegur, kita luruskan. Ini peran seperti api, membakar segala yang buruk-buruk. Jadi yang mencintai tidak boleh cuek dengan yang dicintai. Dia peduli. Kemudian ada lagi Prithvi Brata, jalannya bumi. Mencintai berarti harus kuat, menyangga apapun situasi yang dicintai. Menanggungnya tanpa mengeluh, tetap setia, tetap sabar, bisa diandalkan saat krisis. Seperti bumi yang kita injak-injak tiap hari, kita melakukan angkara murka di atasnya, tapi dia memberikan buah, memberikan tanaman, memberikan makanan untuk kita. Itu khasnya bumi. Yang ke-7, Indra Brata. Dewa Indra sering disebut simbol hujan atau simbol langit. Jadi hujan ini simbol dari keadilan. Hujan itu kan turun pada siapa saja. Dan dia tidak manipulatif, dia terang-terangan datang. Ini simbol dari hujan atau simbol langit, dia menaungi. Orang yang mencintai berarti seperti hujan, dia harus adil. Yang benar ya disebut benar, yang salah ya disebut salah. Tidak kemudian mentang-mentang yang dicintai dianggap benar terus. Tidak bisa begitu, karena dia harus Indra Brata. Jalan ke-8, Yama, Dewa Yomo. Sering disebut dewa kematian. Disebut juga dewa waktu. Ini memberi pelajaran kita tentang batas. Orang yang mencintai adalah orang yang tahu batas. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh membiarkan rasa cinta melahirkan hal-hal yang negatif. Jadi, karena kalau kita lupa batas, cinta bisa jadi bencana. Kita harus tetap tahu batasan kita. Itu Yama Brata. Jadi teman-teman, ini 8 jalannya para pecinta yang diambil dari analogi alam semesta di sekeliling kita. Biasanya Hasta Brata ini dipakai untuk pelajaran kepemimpinan. Cuma malam ini kita tafsirkan untuk pelajaran cinta. Ini sebenarnya nasihat yang diwejangkan oleh Rama pada adiknya Bharata saat beliau akan diasingkan. Jadi Rama ini sebelum pergi ke hutan karena diasingkan, beliau memberi nasihat adiknya untuk jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang penuh cinta. Makanya malam hari ini saya ambil Hasta Brata ini untuk makna 8 jalan para pecinta.
Baik, terakhir, tresno jalaran saka kulino. Pada intinya, cinta bukan soal rasa yang datang, tapi kesediaan untuk tetap tinggal. Bukan soal gemetar pertama, tapi soal kesetiaan pada hari-hari biasa. Saya kira itu ya untuk malam hari ini tentang tresno jalaran saka kulino. Sesi malam hari ini menjadi sesi terakhir ngaji filsafat tahun ini. Nah, ya, karena seperti yang diumumkan, saya takutnya minggu depan banyak yang datang. Minggu depan kita libur dulu sebentar, saya ada halangan. Minggu terakhir kita ketemu lagi, tapi mungkin tidak persis majelisnya seperti ini ya. Kita ketemu dalam rangka mensyukuri datangnya tahun yang baru dan muhasabah terhadap yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Itu nanti di 31 malam pas. Jadi, silahkan yang mungkin slow bisa tanggal 31-nya ke sini. Tapi minggu depan diingat-ingat biar tidak kecelek untuk datang ke sini. Yang sudah terlanjur pesen tiket, saya kemarin di WA, Pak, libur ya Pak, saya terlanjur pesen tiket. Ya di refund saja. Kalau tidak bisa ya sudah, anggap saja itu bagian dari tirakatmu mencari ilmu, kan gitu. Baik, saya kira itu ya teman-teman, semoga sedikit-sedikit bisa menambah wawasan, kedalaman wawasan kita tentang cinta, khususnya dalam tradisi filsafat Jawa. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.